وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية. Dan yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengaruniai kepadaku dengan nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat iman dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyati saniyah. Dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaka wa huwa fi dhahri abihi suri. Dan yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim li sabilin nuri, yakni atas segala keluarganya, sahabatnya dan orang yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal yang saleh. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Sani As-Samad Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin dalam hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mereka mengarang akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sepuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian sekadar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Muhammad Samad radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahlu syari'ati wa tariqati wal haqiqah, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan akhlak serta tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang-orang yang soleh dan daripada orang yang awam dan khawas. Dan dalam tabiat radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi ia mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur beliau pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tua beliau ketika ia hendak tidur, maka berkeluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu beliau sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari kira-kira segala. Maka bagianlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari, bangkit pula beliau sembahyang sunatul duha sebanyak-banyak 12 rakaat, dan yang terafdal 8 rakaat ila akhiril maqal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita sabaratan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, di malam Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin, di malam hari raya orang Islam, Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Hari raya orang Islam itu sebetulnya tidak hanya dibatasi oleh hari raya Idul Fitri dan hari raya Fitrah, tetapi dalam agama kita ternyata tiap minggu kita disuruh berhari raya. Hari raya kita adalah hari Jumat. Makanya di hari Jumat itu kita disunnatkan berpakaian yang paling bagus yang kita miliki.
Lebih sunnah lagi kita memakai pakaian yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu warna putih. Jadi bilanya hari Jumat, khususnya berangkat ke masjid bagi lalakian, itu usahakan baju putih nang paling baik. Jangan baju putih nang bercampur tagar liur banyak. Putih juga asalnya 5 tahun yang lalu, tapi setelah dipakai banyak warna kuningnya akibat bajunya yang terkontaminasi bermacam-macam bentuk bahan kimia. Mulai dari bahan kimia itu yang dari pabrik sampai yang dari pabrik manusia. Tapi alhamdulillah ini yang kalau di sungai kita, alhamdulillah yang dari manusia jarang sekali, karena ada WC, ada jamban terapung dan sebagainya. Nah, usahakan hari Jumat itu pakai baju yang baik. Jangan mantang-mantang bagana di dalam sarubung nang dinaungi warna hijau, lalu kama sikit bajunya hijau terus. Nah, penggarang jarang. Aku P3 aja sidin. Padahal baju di sidin tadi baju P3 tadi 2 tahun sudah ada sing tapasan. Nanti loh, boleh aja baju P3 cuma tapas atau minta tokarakan biasa lagi bahrul sakira saben minggu begede. Ini hijaunya baju sedikit. Ini esoknya hijaunya belain pulang. Ini hijaunya jas, esoknya hijaunya pulang juga. Macam jangan hijaunya itu aja. Mantang-mantang kaca cintaan bener orang Ka'bah. Nah, ini Ka'bah lambangnya nih. Aku hendak baju putih nang itu aja kan ada Ka'bahnya. Tidak aku baju P3 nih ya, kayak hijau udah lah. Baju P3 nah Ka'bah gambarnya. Jadi jangan punya sembahyang tuh asal jenengan di Makkah aja. Suara jurang ke Makkah canangah ya sidin. Cuma suara melihat di TV. Malam hari ini kita bersyukur alhamdulillah. Karena kita berkumpul di tempat yang sebetulnya 1 tahun yang lalu ini hanya tempat berkumpulnya para genderuwo. 1 tahun yang lalu di sini sunyi banget. Bilanya lalu di sini dan ditiring di Subarang tuh paling padang gendam. Nih, bilanya di situ nah lalu aja mau gas lagi lah. Padang sunyi. Tapi wayah ini dengan berkat ada rumah hijau nih jadi ramai. Nang alhamdulillahnya lagi setiap malam Jumat, namun kada salah kabar, di sini diadakan acara maulid. Baca Yasin dari permulaan luar biasa. Baca Yasin, maulid, hujan. Maka pesanan panitia banyak benar malam ini kita bisa landung aja bulikan nih. Baca Yasin ya. Mbah itu maulid, mbah itu manakib, mbah itu baca Ratibul Haddad, mbah itu batahlil, mbah itu baca doa haul. Benar anak acaranya malam ini. Itu bisa melawan makanan 7 acaranya itu melawan makanan. Tapi bilanya kada, tayo atau beritaannya. Allah Akbar, luar biasa. Salafun salih Syekh Salman Al-Madani lewat murid sulin mengajarkan kepada kita, bilanya hendak membaca manakib supaya dapat barakah wali yang kita peringati, pertama jangan lupa dibacakan Quran. Jadi Qurannya kita baca Yasin. Kemudian lagi syaratnya yakin kita bahwa yang kita baca manakibnya ini waliullah. Syekh Salman siapa yang ada tahu di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kita yakini waliullah, kita yakin. Kemudian lagi harus berkumpul dengan orang banyak. Alhamdulillah malam ini ada sekitar 2.000 yang hadir. Nang kelihatan ada 20 keluar kali 4. Alhamdulillah kita berkumpul. Bilanya itu digawe ujar tukang tulis manakib ini, maka insya Allah apabila dibacakan manakib waliullah itu diturunkan rahmat lawan orang yang membacanya. Nomor 1 kan? Jadi yang dapat rahmat itu yang pertama tukang baca. Makanya orang hari ini disuruh baca manakib langsung aja akor juga kadang-kadang baca manakib. Ini membaca itu ada berhafal juga. Lain kayaknya malam ini hafalkan lagu dulu manakib bisa kada hafal. Tapi disuruh baca manakib bukunya ada hanya ramulang. Jangan yang bukunya ada rabit-rabit tangan alih juga hati. Di bukunya ada dibacakan rahmat turun bagi orang yang membacanya.
Kemudian kepada orang yang mendengarkannya, bilanya kada mendengarkan guring marianya di dalam situ namantang-mantang beesi guring marianya. Iya aku nya menghadang buahnya gulikan aku di dalam ruangan nih aja beesi. Biar buahnya di luar situ dingin-dingin. Maka yang diturunkan rahmat orang yang mendengar, orang yang membacanya. Yang namanya rahmat itu ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan. Bertambah-tambah nang baik. Itu ngarannya rahmat. Jadi rahmat itu kada mesti duit. Ujo aku dia berancak bener membaca manakib susah manakib aku menggawe, aku menyaruh guru, aku nang memberi makannya tapi aku ada sugih-sugih aja. Takaran rahmat itu kada mesti sugih. Tapi nangarannya dapat rahmat itu ialah hati senang. Itu takarannya. Hati senang. Ija kada mesti juga nang isi mobil angkat itu hatinya sedih kada mesti. Bisa aja nang ada sing barisan nang ada gembira. Artinya apa? Kita itu jangan memandang kenyamanan hidup itu dari duit hidup. Nah, ada udah pesannya nah banyak nang dihauli orangnya berdua. Jadi kita jangan tapi laos-laos macam mana hidupnya. Ala kadarnya aja ada 2 jam setengah. Allah. Jadi kita memandang orang sana, memandang apapun kita pandang bahwa kada tentu orang nang nyaman dari segi harta dunia itu nyaman pula hatinya. Yang penting apa yang ada pada kita syukuri. Malam hari ini tulakan mulai dijangkit sampai kasih berpikap dari mis dicampur-campurnya banyu, syukur aja. Jangan kada tentu lagi orang nang mobil bagus itu hatinya nyaman. Ada kakak-kakak tadi berpikapnya karanian bener. Asal awas jangan ada piknik. Ngapa piknik di padang gelap nang itu. Piknik jangan kakak bener. Hatinya senang, takarannya itu aja. Mudah-mudahan kita dengan berkat membaca manakib ini kita diberikan hati nang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita berharap mudah-mudahan rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sadar bahwa duit bukan segalanya. Tapi mun kada ada duit nang segalanya itu bisa kada tapi beresa. Nah, jadi kita berdoa juga mudah-mudahan kita berezeki banyak halal, kemudian kada uyuh-uyuh. Nah, nang manyaru kita malam hari ini mudah-mudahan rezeki sidin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidin dengan sahabat-sahabat hidin ini mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan nang tempat nang dibaca akan maulid salawat dibacakan di tiap waktu ini mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barakah tidak hanya bagi partai P3 tapi gesan sabarataan orang yang ada di sekitar ini amin ya rabbal alamin. Luar biasa salawat dibacakan membaca maulid luar biasa maka sapikarnya luar harapnya pulang luar biasa kadang kayak bilang gara kami itu ini luar baik mikrofonnya aja hanya kamu kita minta jadi 2 biji ini terbang hanyar luar biasa anu dia kena pada kena antar aja jangkit seset tak Allahu Akbar nyaman bener orang lu pandil ada sakada enak kampe nah 2 mitir kayaknya kedengaran suara kamu mik wadah kami itu kada berikin kini nah maka bila nyikaparakan dah penyatrom biasa Allahu Akbar kayak ini nah orang berduit tapi digunakan gasan syiar agama Islam kita doakan sini panjang umur sehat badan amin ya rabbal alamin diisi dengan salawat luar biasa salawat itu gawian nang kada bakal ditolak gawian namanya Nabi pernah bersabda kepada sahabat tahulah sahabat orang yang paling dekat denganku kayak dari surga apa kata sahabat Rasulullah menjelaskan aktaruhum alayya salatan orang yang paling parah lawan aku di surga itu orang yang paling banyak bersolawat lawan aku makanya bersyukur nang jadi penyairan makanya bersyukur nang jadi panyahutan jangan bilanya orang bermaulidan itu diam aja di bujuk tambring
Bilanya orang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahur, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Adimis sholata ala al-habibi Muhammadin. Salafun salih berkata, dawamkan olehmu, biasakan olehmu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudin. Sesungguhnya salawat itu diterimanya itu pasti. Kadada bebentahannya. Nangarna salawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain mun amal kita. Amal kita nang lain itu antara dua. Bisa diterima, bisa kada. Amun salawat kayak apa caranya? Itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut beberapa orang salafun saleh terdahulu, salawat diiringi dengan sombong sah dan dapat pahala. Orang penerbangan menyetok terbang membaca salawat, tapi bagak, wah kayak penyatokan kami aja, variasinya luar biasa kalau pahala. Penyairan, Allahumma sholli ala. Lain kalau seorang Allahumma-nya dengan diiringi sombong itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pahalanya sedikit. Tapi kalau yang lain misalnya salat sunat tahajud, malam pian bangun baudu ke pinggir sungai, dingin dibatok ular. Bapak menyorong katakan dibatok ular tanah rupoe giginya. Baudu, imbah baudu membuka kahorden muka. Nah, ini misalnya di kantor kan horden muka nih. Membuka kahorden muka dan mati orang apa soalnya ada sembahyang tahajud betampai. Membuka kahorden muka, kemudian mengatik ke lampu 100 watt pehlem. Pehlem. Bae membuka lawang, wah, sembahyang takbirnya liwar nyarinya. Allahu Akbar. Nyaman tahu aja tetangga sebelah tahu bertahajud kada pahala. Ada diberi pahala. Mudah-mudahan kita khususnya kakan-kakan grup maulid ini dan khususnya nih rumah nang ini tidak hanya menjadi rumah partai tapi juga menjadi rumah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun kada berpanjang lebar dalam menyampaikan malam hari ini, hanya memotivasi lawan kakan-kakan dan tentunya mengingatkan lawan pian-pian nang Tuhan, kada melajari, kada mengingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan, salawat kemudian membaca sesuatu yang baik-baik ini, itu hendaknya kita lakukan di setiap hari kita. Jangan, tapi haruslah apapun amalan kita, baik itu Al-Quran, baik itu salawat, apapun itu hendaknya diiringi dengan ilmu yang harus kita tuntut di setiap waktu. Syekh Salman Al-Madani itu wali yang senang kepada orang yang menuntut ilmu. Makanya kita usahakan beribadah rajin, tapi ilmunya usahakan dituntut. Jangan cukup dengan apa yang kita miliki saja. Fatihah yang kada bagus dibagusi. Sembahyang jujur aja, tapi Fatihahnya luput, kalau luput a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seharusnya syaitan buka. Tapi karena nama baca syaitanir rajim, kan jadi buka syaitan. Itu kenapa? Katanya menggayai aku, katanya menggayai aku. Jadi belajar baca salawat, ilmu yang dipelajari. Yang lainnya pun hendaknya kita pelajari supaya apa? Kita beramal jangan hanya umpatan atau hanya dadangaran. Ini mau ilmu dadangaran, ia luput menyalawat. Ini kan mun menyalawat membaca lain lawan menyalawat dadangaran. Menyalawat dadangaran itu dengarakan bilanya orang pengantin tuh. Nang menyalawat tukang karaoke-nya, tapi tukang karaoke-nya kada suah belajar. Assalamualaikum Muhammad. Presiden. Salim, jangan saya ikut ulang. Kiawan itu saya ikut salam. Salim, saya ikut Assalamualaikum Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Ada lagi kan parah. Allahumma shalli ala sayyidina wa jurkatina wa maulana Muhammad.
nang wajur katina kan sakal jadi dengaran aja. Nah, khususnya kekanakan dan sekolah semangat menuntut ilmu supaya nangka itu kepada. Karena apa? Kalau amal yang kita lakukan itu salah, belum tentu kita dapat pahala, bahkan kita bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun kawa dadangaran itu lagi dahulu aja, lagi kita halus. Nang wayah ini amun kawa kita badadangar, jangan dadangaran. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita rami berkumpul di dunia, rami berkumpul di akhirat, dan mudah-mudahan pula segala hajat tuan rumah, khususnya pimpinan ataupun pengurus ataupun yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun yang mengabulkan hajat pengundang, mudah-mudahan kita pun dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, "Man qada hajata akhi, qadallahu hajatahu yaumil qiyamah." Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya sesama muslim, maka segala keperluannya nanti di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menyaruh, orang meminta, amun kawa kita menolong, kita tolong. Amun kawa kita membantu, kita membantu. Karena apa? Karena ketika kita membantu, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Tidak hanya hajat dunia, tapi ketika kita di akhirat perlu bantuan, perlu syafaat, kita akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Kemudian kita sambung dengan membaca Ratibul Haddad yang dipimpin oleh Ustadz Hajirin dan Guru Ilyas. Jamaah harap mengikuti, dan mudah-mudahan kita sabarataan dan berbuat mengumpul di sini karena dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan sama-sama ulun minta halal minta ridha, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.